Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, selamat pagi Farel. Kak, Tadi perjalanannya menuju rumah kakak? lancar aja, Kak. Cuma dia agak terlambat karena apa ya? eh apa, Kak? Tadi ada urusan sebentar, Kak. Begitu. Iya, Gimana kabarnya hari ini Farel? alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kakak juga sehat. Gini, Kak. Apa ya? Mau cerita-cerita aja sih, Kak. Ya, gimana ya, Kak? Tapi aku ngasih taunya, Kak. Gitu. Tidak apa-apa, ceritakan saja Farel. Ya, apa ya? Dek kan Farel sekarang kan kuliah, Kak, udah masih semester awal lah ya kan. Kemarin udah jalani satu semester, jadi Farel eh, banyak sih Kak yang nggak enak di perasaan, terus eh, kesusahan juga dalam fokus ke kuliah dan semangat kuliah, Kak. Nah, sebelumnya apakah Farel pernah melakukan konseling? Belum pernah lagi, Kak. Cuma kemarin teman ada sih yang ngasih tahu, jadi makanya saya cari Kakak Putri untuk, karena ada teman yang ngasih tahu Kak, coba untuk bercerita sama Kak Putri gitu. Makanya saya cari Kak Putri. Baik, terima kasih ya Farel sudah datang untuk menemui kakak. Nah, sebelum kita masuk pada proses bimbingan konseling, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan konseling. Nah, sebelumnya apakah kalau pernah mendengar kata bimbingan konseling? Pernah sih Kak, cuman nggak terlalu memahami gitu. Ya mungkin sekedar mendengar aja pernah gitu, cuma nggak tahu banyak lah soal bimbingan konseling. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling terlebih dahulu. Nah, bimbingan konseling adalah di mana seorang konselor membantu klien atau individu yang sedang mengalami masalah atau dalam pengembangan potensi dari klien tersebut. Nah, tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk pengembangan diri klien dan memandirikan klien. Nah, pada proses bimbingan konseling ini kita nanti akan melalui 3 tahap ya, Farel. Iya. Yang pertama ada tahap awal, yang kedua ada tahap inti, dan ketiga ada tahap akhir. Nah, ketika tahap itu akan wajib kita lalui nantinya. Nah, selanjutnya di sini kakak juga berharap kepada Farel jangan takut untuk menceritakan apapun yang sedang Farel rasakan. Karena di sini kakak bersumpah untuk menyimpan segala apapun informasi baik data beserta informasi dari diri Farel tidak akan diketahui oleh orang lain selain kita yang melakukan proses tersebut. Nah, di sini juga kakak meminta dan berharap kepada Farel untuk menceritakan segalanya tanpa ada ditutup-tutupi. Dan di sini kakak juga akan meminta kepada Farel apakah bersedia untuk melakukan proses bimbingan konseling ini. Ya Kak, sedia Kak. Baik, terima kasih kepada Farel yang telah bersedia melakukan proses bimbingan konseling ini. Nah, apa yang sedang Farel rasakan saat ini? Eh, ya seperti yang pada bilang tadi Kak, ada sedikit nggak enak hati, tertekan perasaan, terus nggak semangat kuliah juga. Ya akhirnya kan berimbas jadi malas-malasan untuk kuliah gitu. Karena ya namanya juga masih baru ya kayak pemula, terus karena sedikit punya teman juga sebenarnya sih malu sih kamu ngasih tahunya, cuma eh, banyak sih kak yang
atau ya setidaknya Farel saat ini sedang merasa insecure juga dengan lingkungan kampus, teman-teman yang juga tidak selevel dengan Farel, juga karena masalah kurang semangat Farel, jadinya kurang semangat ke kampus gitu kak. Susah sih kak mau ngasih taunya gitu. Yang telah kakak dengar, Farel sulit untuk mengungkapkan apa yang Farel rasakan. Nah, di sini kenakan teknik art terapi. Apakah Farel bersedia untuk melakukan atau menggunakan teknik tersebut? Itu teknik apa tuh kak? Nah, teknik art terapi adalah bentuk terapi yang menggunakan ekspresi kreatif melalui seni. Nah, seni di sini sebagai sarananya bisa melalui menggambar, menulis, menari, atau dengan musik. Nah, dengan menggunakan terapi ini, nantinya Farel akan bisa mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan yang sedang Farel rasakan. Nah, tujuan dari teknik ini adalah yang seperti kakak katakan, yaitu membantu Farel dalam pengembangan dan pemahaman diri Farel, dan juga membantu Farel dalam pengungkapan masalah. Nah, di sini apakah Farel bersedia melakukan teknik terapi tersebut? Boleh sih kak, yang digambar gitu ya kak ya? Oke, baik. Kita akan menggunakan media bergambar sesuai uh, yang Farel inginkan. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan kertas kosong dan pensil warna. Farel bebas melakukan Farel bebas menggambar apapun yang sedang Farel rasakan. Nah, ini adalah pensil warnanya. Ungkapkan saja apapun yang Farel rasakan di dalam kertas ini. Nah, di sini kita tidak menilai nilai kreativitasnya, namun kakak menilai apa yang sedang Farel rasakan dalam ungkapan kertas tersebut. Silakan kakak beri waktu kepada Farel untuk mengungkapkan perasaannya melalui kertas ini. Baik kak. Saya gambarkan ya. Silakan Farel. Nah, seiring dengan Farel menggambar apa yang Farel rasakan, kakak meminta Farel dalam keadaan tenang dan fokus, konsentrasi. Terima kasih Farel. Nah, di sini kakak melihat gambar atau bentuk ungkapan perasaan yang sedang Farel rasakan. Di sini ada gambar jalan, gambar rumah, gambar kampus, dan gambar orang, serta gambar pohon. Kenapa Farel memilih gambar ini untuk diungkapkan? Kalau ini kak merasa seperti di kos-kosan, karena kebetulan juga nggak punya teman, karena merasa insecure sama teman-teman, soalnya kita nggak selevel gitu. Terus suka lebih
introvert kak, lebih sendiri di rumah, di kos. Terus terkadang pengen balik tapi merasa nggak nyaman kalau di rumah lama-lama. Sebenarnya kangen sih sama rumah di kampung. Terus masalahnya juga di kampus suka nggak ada kendaraan kak, jadi merasa kurang semangat, jadi sedih juga kadang. Kadang mau nebeng sama teman, kadang kita ditinggalin kak sama teman, kadang nggak enak juga kalau kita hanya sekedar nebeng sama teman kak. Terus di kampus juga merasa lebih sendiri kadang ya, padahal duduk sendiri, kadang ke pustaka, kadang ya lebih banyak sendiri juga, akhirnya jadi nggak semangat kuliah juga. Farel mengatakan tidak merasa nyaman di dalam rumah. Apa yang membuat Farel merasa tidak nyaman jika berada dalam rumah? Di rumah kampung ya kak ya, Iya. ya karena Farel kan jauh jauh beda provinsi ya kak, jadi pertama kurang nyaman di rumah itu orang tua Farel juga agak sedikit protektif orangnya, kadang suka mengekang juga, terus terlalu banyak meminta segala sesuatu gitu, akhirnya Farel merasa bosan, nggak nyaman di rumah. Makanya Farel kadang mau balik tapi jadi nggak mau balik karena udah takut duluan gitu. Sebenarnya kangen sih sama rumah gitu. Bagaimana hubungan kedekatan Farel dengan orang tua Farel? Sejauh ini dekat-dekat aja sih kak, cuma kadang merasa nggak enak hati aja karena orang tua terlalu overprotective lah gitu kak. Itu aja sih kak, terlalu banyak ini, terlalu banyak nikah, terlalu banyak untuk. Sebelumnya kakak juga ingin mengetahui uh, Farel berapa jumlah saudara kakak Farel? Ada dua sih kak, kami cuma berdua. Saya anak pertama, terus satu adik perempuan gitu kak. Berarti Farel punya adik perempuan dan kakak beradanya dua bersaudara ya? Dua bersaudara, dan itu pun orang tua Farel lebih lebih ya gimana ya, lebih menunjukkan sayangnya kepada adik sih daripada Farel gitu. Dan Farel rasanya terlalu cepat untuk mandiri gitu, terlalu cepat untuk menjalani kehidupan dengan sendiri gitu sih kak. Kalau kedekatan hubungan Farel dengan adik perempuan Farel bagaimana? Farel biasa-biasa aja sih kak, cuma nggak terlalu mau menunjukkan diri gitu, nggak mau cemburu karena kan walaupun gimana kan ada cuma kadang-kadang sih ada muncul rasa-rasa cemburu juga gitu, tapi ya udahlah gitu, gimana lagi gitu kan, jadi makanya Farel lebih banyak soal menjauh aja sih kak. Kalau hubungan komunikasi Farel dengan keluarga Farel bagaimana? Agak sedikit jarang kak gitu, jarang sih komunikasi karena orang tua itu juga sibuk kerja ya, namanya juga petani ya kak. Tapi memang orang tua kalau kalaupun orang pulang juga agak sedikit cuek gitu. Cuma kalau pas lagi nyinyir nyinyirnya lagi banyak 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 ngomongnya itu kadang orang suka aduh gitu gimana ya, susah juga ngejelasinnya kak. Berarti Farel merasa kurang dukungan dari keluarga Farel dan menganggap orang tua Farel cuek ya ketika Farel pulang. Itu adalah alasan Farel merasa tidak nyaman di rumah ya. Ya kak, gitulah. Dulu juga orang tua tuh waktu kuliah tuh kayak nggak semangat juga mau kuliah di Farel, tapi Farel tetap optimis berusaha untuk bisa kuliah. Jadi mungkin karena itu juga, jadi karena mungkin Farel harus minta uang jajan atau boleh dibilang ada kebutuhan di kampus terus mau minta uang juga jadinya nggak enak karena orang tua dulu nggak 100% kayaknya mendukung itu sih kak. Kalau di bidang keuangan, apakah support dari orang tua Farel juga diberikan atau tidak ada? Agak ini sih kak, jadi malu bilangnya kak, sebenarnya orang tua Farel kan
kadang ngerjain tugas teman-teman terus dibayarin gitu kan. Berarti Farel juga bisa dikatakan mahasiswa yang pintar ya. Ya mungkin sih kak. Di sini kakak juga tadi melihat gambar yang Farel buat tentang kampus. Apa yang Farel rasakan tentang kampus? Farel ada rasa apa ya, punya harapan untuk menggapai cita-cita gitu. Cuma sekarang kok ngerasa begitu pahit padahal baru di awal gitu kuliah. Padahal kalau lihat kampus tuh pengen punya harapan yang besar gitu. Nanti bakalan wisuda terus menggapai cita-cita gitu dari kampus. Apa kesulitan yang Farel rasakan terhadap kampus atau perkuliahan yang Farel lakukan saat ini? Apa ya kak, kayak terbatas. Farel nggak punya laptop, Farel nggak punya banyak uang juga untuk ngerjain tugas. Jadi kadang-kadang tuh merasa sangat kewalahan kak untuk ngerjain tugas karena uang terbatas, terus nggak punya media yang banyak. Kadang juga kita harus ajak kerja sama teman ya, tapi nggak enak juga kalau sering-sering berbagi sih. Makanya kadang tugas tuh pernah terlambat juga ngasih ke dosen, kadang nggak ngerjain malah kak. Kalau gambar yang telah Farel buat di sini juga ada gambar tidak ada teman atau menggambarkan Farel kesepian. Kenapa Farel tidak mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman Farel atau masuk terhadap komunitas-komunitas yang bisa membawa Farel itu merasa tidak sepi lagi? Enggak tahu ya kak, karena memang Farel juga kan orangnya agak kurang suka aja gitu bergaul dengan teman. Mungkin karena Farel merasa tidak selevel, apalagi kita juga tidak punya kendaraan, jadi mau ngumpul-ngumpul mau ketemu teman-teman juga jadinya nggak bisa gitu. Jadi Farel ngerasa ah udahlah, nggak enak aja gitu mau gabung sama teman-teman. Terus terkadang juga teman-teman lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang kita gitu. Ya mungkin itu aja sih ke alasan itu. Soalnya kalau lebih penting menyendiri, ya paling lebih banyak berinteraksi di dunia maya di sosial media gitu kan. Kenapa Farel lebih memilih untuk berinteraksi di dunia maya? Kenapa tidak mencoba untuk berinteraksi dengan mencari teman-teman yang bisa sefrekuensi atau bisa sepaham? Karena kalau di dunia maya kan orang nggak mengenal status kita ya, orang juga nggak mengenal siapa diri kita gitu. Dan juga kita nggak ribet ya kan kak, cuman kadang modal chat atau modal telepon ya itu mungkin udah lebih enak gitu. Tapi kalau misalkan secara langsung cari teman yang frekuensi, kadang ya kayak gimana pun frekuensinya kita kan butuh waktu, butuh tenaga juga ya untuk harus kumpul-kumpul gitu. Sementara Faruk kurang suka kalau kumpul-kumpul kak. Faruk kurang kurang suka berada di keramaian gitu kan. Berarti Farel lebih nyaman dengan keadaan pada saat ini. Iya. Ada lagi Farel? Iya kak, jadi sebenarnya Faruk juga mau coba berkata nih gimana sih kak yang harus Faruk lakukan gitu, karena Faruk kurang iya, terus menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah Faruk yang sudah tidak berinteraksi dengan teman gitu. Jadi Faruk ngerasa kayak nggak ada arti apa-apa gitu hidup gitu kan, seolah-olah Farel merantau jauh-jauh untuk kuliah ke sini tapi kayak nggak menikmati gitu, seolah-olah Farel berada dalam perjalanan yang sangat uh, pilu gitu dengan sendiri gitu. Jadi dulu tuh Farel mau cerita nih kak sedikit. Jadi dulu tuh pernah Farel berangkat ke sini dari kampung untuk kuliah, terus ada sih punya punya teman gitu kan. Teman ini waktu itu dia ngebantu Farel ketika pertama kali kuliah. Terus Farel waktu itu uh, pernah numpak
tidur di rumah dia, tapi ya begitulah kak, kita nggak nyaman juga, kita disuruh-suruh. Makanya Farel harus cari kos sendiri. Sekarang juga kosnya juga bermasalah kak gitu, karena Farel sering nunggak bayarnya kak gitu. Jadi ada masalah di penunggakan ya. Terus ibu kosnya juga bilang kak, kalau seandainya kalau tidak sanggup lagi ya silahkan pindah saja. Makanya jadi semakin rumit gitu kak masalah yang sekarang. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya Farel nggak lanjutkan kuliah, Farel merasakan kecewa, pasti orang tua Farel kecewa gitu, Farel juga kecewa gitu, karena Farel punya cita-cita gitu. Itu kak, pernah diminta sama orang gitu, tolong buatkan puisi. Nah, jadi Farel buatkan puisinya gitu. Terus dia menjanjikan untuk dibayar. Alhamdulillah kak, sampai sekarang nggak ada dibayar. Sering sih kak teman-teman gitu, kalau minta tolong bikin tugas nggak bayar kak, tapi Farel diam aja sih gitu. Padahal sering ketemu di kampus juga, cuma kayak ngerasa nggak bersalah gitu. Jadi ya kan kita butuh juga kak, bahkan Farel bikin tugas teman-teman kadang sampai begadang juga. Jadi kenapa begitu ini ya, Farel ngerasa juga teman-teman tuh kayak hanya menyepelekan Farel atau hanya sudah memanfaatkan Farel juga. Itu sih kak, jadi Farel ngerasa sedih aja sih gitu, sendiri kadang di kos, kadang suka nggak tidur malam karena selalu memikirkan yang nggak jelas gitu kak, pokoknya banyak aja gitu, sehingga nggak bisa tidur, tiba-tiba udah azan subuh aja gitu, mau cerita sama orang tua, mau lapor orang tua juga, tapi orang tua ya karena nggak mau berbuat masalah orang tua juga, karena orang tua merasa nanti berat juga ya kan, jadi orang nggak mau selesai orang tua juga sih. Terus Farel selama kuliah juga kak lebih banyak mencari peluang-peluang sih. Jadi Farel pernah ikut jadi kepanitiaan pada acara-acara gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya alhamdulillah dapat rezeki juga gitu. Cuma itulah kak, karena kebutuhan setiap hari. Jadi Farel untuk makannya aja kak sekali sehari gitu. Itu dimakan siang aja, kalau malam nggak makan lagi kak, biasanya cuman banyakin minum air aja gitu. Iya, iya kak. Kakak turut prihatin mendengar cerita yang telah Farel ungkapkan. Kakak yakin kalau pasti kuat menjalani hidup Farel saat ini. Ya kak, terima kasih kak. Kakak ingin mengucapkan kepada Farel terima kasih telah mempercayai kakak untuk mengungkapkan apa perasaan yang Farel rasakan saat ini. Nah, dari permasalahan yang telah kakak dengar tadi, kakak juga ingin memberitahu kepada Farel ada sebuah video yang nantinya akan ingin kakak tunjukkan kepada Farel, yang dimana video tersebut bisa menjadi motivasi untuk hidup Farel dengan penguatan, serta kakak yakin Farel pasti akan kuat menjalani kehidupan Farel. Nah, di sini apakah Farel bersedia untuk menonton video tersebut? Iya kak, bersedia kak. Terima kasih. Baik, kita akan melihat videonya di sini ya. Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak bisa memilih terlahir dari rahim siapa. Tetapi kita bisa memilih jalan mana yang hendak kita tempuh. Ialah Siti Rodiah, seorang wisudawati UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-78. Sejak dini hari, Siti sudah bersiap membantu sang ibu menyiapkan gorengan yang akan dijual setiap paginya. Ayah Siti bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Terlahir dari keluarga sederhana, tak membuatnya kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan tinggi. Lulus dengan nilai cum laude dalam kurun waktu 3,5 tahun adalah bukti kesungguhannya. Menjadi mahasiswa adalah cita-citanya sejak duduk di bangku putih abu. Meski kondisi keluarganya sangat tidak mendukung,
Tetapi Siti yakin bahwa Sang Kuasa berkehendak atas segala sesuatu. Mohon aya nu ngadaftarkeun nya kitu we saur rakana cenah wios we desok cenah aa merjuangkeun mudah-mudahan aa si gampil mirari rezekina kanggo dede. Dede aa gene ka dede mudah-mudahan sing dikobul sing diijabah ku Gusti Maha Suci. Sepintas tidak ada yang aneh memang. Tetapi siapa sangka bahwa perempuan kelahiran Malangbong, Kabupaten Garut ini menyimpan kisah yang tak biasa. Sejuta luka dan sederet kepiluan telah menjadi teman seperjuangannya dalam menyelami samudra pengetahuan. Jangankan nongkrong di kafe ternama, untuk jajan di kantin kampus pun Siti harus berpikir ribuan kali. Demi menghemat pengeluaran, Siti menjadikan keripik yang dibekalkan orang tuanya sebagai teman makannya setiap hari. Juga sesekali membeli mie instan yang harus ia bagi dua untuk makan siang dan malam. Emang dari semester 1 tipe orang yang tertutup. Cuman yang ngedenger cerita bahwa tiap hari tuh makannya tuh sama keripik. Suka ya emang dibekelin dari rumahnya untuk jadi tiap pulang tuh bawa beras gitu sama keripik buat tempat makannya tuh. Karena emang nggak ada makanan mungkin ya, jadi mau gimana pun harus cukup gitu. Nah kalau misalnya makan mie, kadang mie tuh pakai telur, pakai sosis gitu ya, atau pakai apa gitu ya, ada tambahannya. Tapi Siti mah mie tadi bagi dua, biar awet gitu ya. Sama saya juga makan aja gitu ya, pakai apa gitu ya. Terus dia tuh alasannya tuh bahwa ate nanti takutnya tuh nggak ada teman makan lagi gitu ya. Ya kata saya tuh nggak apa-apa kalau misalnya nanti aja misalnya dibantu lagi gitu ya, dikasih lagi gitu ya. Sejak awal menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Siti memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan Sukahati Cileunyi. Hal itu ia lakukan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama berkuliah. Sopan, santun, dan tekun. Setelah melihat video tersebut, apa yang Farel rasakan saat ini? Agak sedikit tenang sih Kak, udah ngerasa lebih tenang soalnya ternyata Farel kurang motivasi. Ya setelah melihat video tadi ternyata ada orang yang lebih berarti cobaan atau hal yang dia atau ujian yang mereka nikmati selama kuliah atau jadi Farel ngerasa kayak deh Farel harus lebih semangat lagi, jadi kayak udah sedikit lega gitu Kak. Terima kasih ya Kak. Merasa bersyukur kalau Farel telah merasa lega. Nah tadi kakak juga menyimpulkan permasalahan yang telah Farel rasakan, bahwa tadi Farel mengatakan Farel tidak merasa nyaman di rumah karena kurangnya kedekatan dengan orang tua Farel, serta merasa sedikit cemburu karena orang tua Farel lebih mementingkan adik Farel atau lebih kasih sayang kepada adik Farel. Dan di sini Farel juga merasa terlalu cepat untuk mandiri dan hidup jauh dari orang tua. Nah, sayangnya kakak juga tadi mendengar bahwa Farel memiliki permasalahan atau kesulitan di kampus atau di perkuliahan karena ekonomi yang tidak mendukung membuat merasa tidak dapat berinteraksi dengan teman sebaya Farel dan membuat Farel menjadi introvert, serta Farel tidak memiliki frekuensi dengan teman-teman Farel saat ini. Nah, dan Farel juga mengatakan banyak sekali ujian hidup yang Farel rasakan pada merantau saat ini, mulai dari Farel ditipu dan Farel juga sering dibohongi, serta teman-teman tidak mau membawa Farel sama untuk pergi ke kampus. Nah, di situ Farel juga merasa kesepian dan Farel lebih memilih berinteraksi di media sosial. Nah, Farel tadi lebih memilih berinteraksi di media sosial karena merasa nyaman. Kalau di dunia nyata, Farel merasa insecure karena kurang merasa tidak sama dengan teman-teman Farel saat ini. Nah, di sini kakak ingin memberi Farel jangan merasa lebih rendah dari orang lain karena kita memiliki kelebihan dari diri kita, dan Farel juga mengatakan
tentang ekonomi. Nah, di sini semua orang pasti merasakan ekonomi yang sulit, namun jangan pernah sampai menyerah untuk menyelesaikan perkuliahan Farel. Di sini kakak berharap untuk Farel lebih fokus dan lebih bersemangat untuk kuliah, karena sekarang Farel masih berada di tahap awal atau semester awal kan. Nah, dan kakak juga berharap Farel bisa lebih berinteraksi dengan teman-teman Farel, karena jangan berpikir negatif terhadap teman-teman. Bisa jadi ada satu teman nanti yang bisa sefrekuensi dengan Farel. Nah, jangan jadikan permasalahan yang telah Farel rasakan saat ini itu menjadi sebuah hambatan atau kesulitan dalam Farel untuk menempuh kesuksesan Farel. Karena di balik kesuksesan kita pasti ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Nah, di situ Farel harus semangat, harus lebih fokus terhadap perkuliahannya dan kurangi begadang. Tadi kakak dengan Farel sering begadang. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin dibantu untuk membuat tugasnya, Farel boleh membantu, tapi pikirkan juga atau jaga juga kesehatan diri Farel, jangan sampai tidak tidur malamnya karena membuat tugas teman-temannya. Dan di sini kakak yakin bahwa Farel itu bisa kuat dan semangat serta menyelesaikan kuliahnya hingga sukses nanti dan menjadi kebanggaan bagi orang tua Farel. Apalagi Farel tadi kan jauh-jauh merantau untuk membawa kebanggaan itu pulang untuk orang tua Farel kan, dan ingin mengubah nasib orang tua Farel. Nah, Farel lebih semangat, lebih fokus dan jangan hiraukan apa yang permasalahan mengganggu atau menjadi beban pikiran bagi Farel, itu harus dihilangkan. Ya kak. Sebenarnya Farel terima kasih juga kak, dan insya Allah Farel akan lebih fokus lagi, lebih semangat lagi. Tadi dengan melihat video, terus dengan motivasi yang kakak berikan, insya Allah membuat Farel lebih optimis, lebih lega, dan Farel lebih positif lagi kak. Nanti Farel coba juga untuk berinteraksi dengan teman-teman kak. Terima kasih ya kak. Farel dan kakak juga merasa senang kalau Farel merasa lega saat ini terhadap permasalahan Farel, dan terima kasih juga kepada Farel yang telah mempercayai kakak untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan-perasaan ini. Nah, nanti jika ada Farel juga ingin datang kepada kakak, langsung aja datang ya. Kabari kakak aja kalau ingin melakukan proses kesembuhan. Ya, kak. Baik kak. Insya Allah kalau memang nanti ada mau cerita lagi, mau minta motivasi lagi atau menceritakan masalah Farel, nanti Farel akan kabari kakak lagi ya kak ya. Baik, Farel. Ya, sebenarnya Farel minta terima kasih banyak ya kak atas motivasi dan nasihat-nasihatnya. Iya, sama-sama Farel. Baik kak, kalau begitu Farel mau izin pamit dulu ya kak ya. Iya.